Hai, saya Kris Widiantoro, ketemu lagi di program Healthy is Fun. Nah, kali ini kita enaknya ngobrolin apa ya? Kayaknya paling enak kita ngobrolin penuaan dini. Nah, bagi Anda yang masih muda, kalian yang masih muda, jangan seneng dulu tapi ya kalau kita ngomongin masalah penuaan dini, karena justru penuaan dini ini terjadi pada kalian-kalian yang masih muda. Kalau orang tua mengalami proses penuaan, yaitu disebut penuaan pada waktunya dong. Tapi kalau yang mengalami penuaan adalah anak muda, itulah yang disebut penuaan dini. Ya, penuaan dini itu bisa dengan kata lain kita sebut sebagai penuaan sebelum waktunya. Oleh karena itu, untuk mencegah penuaan dini, kita harus tahu dulu kapan proses penuaan itu terjadi. Oke, baik, kita bahas sekarang. Ingat nggak waktu kalian masih bayi? Nggak ingat ya? Oke, waktu kita masih kecil, kita masih pendek, ya tubuhnya kecil, semakin lama tumbuh dan berkembang, tubuh makin tinggi, lama-lama badan makin besar. Itu berarti kita mengalami proses tumbuh kembang, di mana sel-sel kita makin banyak. Tetapi, ya ketika kita sudah mencapai usia 20 tahunan, maka yang terjadi apa? Kita udah nggak tumbuh lagi dong, sudah tidak tambah tinggi, nggak tambah berkembang. Yang terjadi, kita mengalami peremajaan. Selnya tidak nambah, tetapi sel-sel yang tua itu digantikan dengan sel yang muda. Nah, itu disebut sebagai peremajaan sel. Nah, ceritanya begini nih. Jadi, pada saat kita mengalami peremajaan sel, itu antara sel yang baru tumbuh, yang baru diproduksi, dengan sel yang mati itu kejar-kejaran. Mana yang lebih cepat? Kalau misalnya yang tua atau yang mati lebih cepat daripada yang baru, itulah mengalami proses penuaan. Ya, oleh karena itu, sebetulnya kita harus waspada. Biasanya proses penuaan itu terlihat di usia kita 30 tahunan. Ya, tetapi seharusnya ya kalau kita tidak mau mengalami penuaan dini, seharusnya kita sudah mulai pada saat kita sudah tidak tumbuh dan berkembang lagi, yaitu tentu saja di usia 20 tahunan. Kita harus sudah mencegah supaya tidak terjadi penuaan dini. Ya. Ngomong-ngomong penuaan dini nih, ya kita harus tahu dulu. Ternyata menurut pakar, penuaan itu lebih cepat terjadi pada wanita. Ya, pada usia kurang lebih 20 tahunan, wanita mulai mengalami penuaan. Kenapa? Karena wanita mengalami puber lebih cepat daripada pria, yaitu usia 10-12 tahun. Kemudian pria baru menyusul mengalami penuaan karena pubernya dia lebih lambat dari wanita. Jadi proses penuaannya lebih lambat. Nah, biasanya wanita mengalami penuaan ditandai dengan masalah kulit. Ya, ada garis-garis kerutan. Makanya kalau Anda cewek-cewek wanita-wanita di rumah, kalau mulai mengaca, di kacanya ada kerutan, biasanya sudah mulai stres nih. Waduh, saya mengalami penuaan gitu ya. Itu adalah penuaan awal bagi seorang wanita, biasanya di kulit. Kalau Anda seorang pria, proses penuaan ditunjukkan dengan berkurangnya otot, massa otot. Nah, biasanya kalau Anda yang masih muda, itu tubuh semuanya berbentuk otot. Oleh karena itu, di usia 30 tahun sampai Anda seterusnya, harusnya kita bisa menjaga supaya tidak terjadi proses penuaan. Gimana caranya kita mencegah penuaan dini? Yang pertama, istirahat yang cukup. Karena pas kita istirahat, maka sel kita mulai meremajakan diri atau regenerasi sel. Yang kedua, hindari stres. Karena kalau kita stres itu mempercepat proses penuaan. Gimana hindari stres? Refreshing dong. Ya, kemudian olahraga yang cukup. Karena olahraga yang rutin itu membentuk massa otot sehingga kita tetap bugar. Yang keempat, minum air putih yang cukup supaya sel-sel kita tetap terjaga kebugarannya, kesegarannya. Yang kelima ini adalah makanan yang kaya antioksidan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kayak protein biasanya adalah kacang-kacangan, daging, susu, keju, telur, dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah kalau kita konsumsi protein, dalam tubuh kita harus diolah lagi menjadi protein yang siap serap, yaitu namanya peptida.
Oleh karena itu, kalau Anda nggak mau repot, kalau kalian nggak mau repot, kita ambil jalan pintas saja. Konsumsilah protein yang praktis karena mengandung peptidanya. Ada di mana? Kita minum saja peptidanya, ada di Soypep. Nah, ini dia produk yang luar biasa. Jalan pintas Anda mendapatkan peptida. Nah, peptida itu apa? Peptida adalah bahan untuk membuat sel-sel yang baru. Nah, itu ada di dalam Soypep. Soypep memang terbuat dari bahan kedelai. Tapi ingat, ini bukan susu kedelai yang biasa Anda minum seperti putih berwarna putih dan rasa langu itu. Tidak. Ini adalah minuman ekstrak kedelai, saripati kedelai dengan rasa buah persik. Nah, rasanya luar biasa, rasanya segar. Anda cukup minum 1 saset sehari saja, maka akan membantu kebutuhan antioksidan dan kebutuhan peptida kita. Jadi, mau sehat nggak harus repot, nggak harus ribet, karena sehat itu menyenangkan. Healthy is fun.